Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Mari kita perhatikan kitab Mazmur pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dikatakan, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini merupakan doa seruan serta tangisan yang disampaikan oleh Raja Daud ketika ia melarikan diri karena dihianati oleh Absalom anaknya, oleh orang-orangnya, bahkan rakyatnya sendiri. Tekanan dan kesusahan ini tidak menghentikannya untuk tetap berdoa dan meminta perhatian yang khusus dari Tuhan. Daud berkata, dari ujung bumi aku berseru. Kalimat ujung bumi ini merupakan kalimat kiasan yang menggambarkan keadaan yang begitu buruk bagaikan neraka. Daud berkata bahwa hatinya lemah lesu. Dalam bahasa Indonesia memang tidak begitu mudah memahami kalimat hatiku lemah lesu serta membayangkan keadaan tersebut. Tentunya ini merupakan keadaan hati yang sangat buruk. Daud benar-benar ada dalam keadaan hati yang sangat berbeban berat dan penat, sehingga ia menjadi sangat kewalahan. Dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 30 bahkan diceritakan betapa memprihatinkannya keadaan Daud. Ia mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, menutup kepalanya dengan selubung dan berjalan tidak berkasut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, krisis pandemi yang sedang kita hadapi saat ini telah menyebabkan terjadinya kesusahan di mana-mana. Kita dapat memahami situasi stres, depresi, tertekan, kewalahan, kesesakan di dalam hati ini akhirnya dialami juga oleh banyak-banyak orang. Apakah kepenatan hati itu? Dan apakah bentuk atau wujud dari kepenatan hati ini? Kepenatan hati itu sama dengan kepenatan di dalam pikiran atau di dalam perasaan atau di dalam jiwa seseorang yang disebabkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Peristiwa yang terjadi tersebut bagaikan pukulan atau hantaman yang keras yang menimpa hati kita sehingga menimbulkan kepenatan, ketidaksanggupan, kekalutan, serta keputusasaan. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan beberapa penyebabnya, seperti pada saat perbudakan terjadi, saat wabah penyakit, saat tulah dan kematian melanda, saat kemiskinan, aniaya, termasuk serangan dari kuasa kegelapan. Nah saudara, apa saja wujud dari kepenatan hati? Yang pertama berupa gangguan pada mental, keadaan di mana pikiran dan perasaan seakan berhenti, keadaan di mana kita sangat sulit untuk berpikir sehat, keadaan di mana firman Tuhan tidak lagi dapat diterima masuk ke dalam hati atau pikiran kita dengan baik karena kewalahan akan ketakutan. Lukas 21 ayat 26 berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menemukan solusi atau jalan keluar. Keadaan di mana tidak ditemukannya pikiran yang tenang, serta kesadaran untuk meraih solusi atau perubahan sikap hati. Keadaan di mana kita terus-menerus memikirkan satu hal yang sama tanpa adanya kemampuan untuk keluar dari kepenatan tersebut. Yang ketiga, tersiksa terus-menerus. Keadaan yang terlihat adalah tidak lagi seperti yang diharapkan. Tidak ada lagi daya dan kekuatan. Hati ini rasanya seperti tersayat-sayat, tertusuk atau terjepit. Dalam Mazmur 142, Daud pernah berkata, semangatku lemah lesu dan tidak ada orang yang menghiraukan serta mempedulikan aku. Yang keempat, kehilangan kesadaran akan kenyataan. Keadaan di mana kita menolak realita yang ada, bahkan mulai berhalusinasi. Ulangan 28 ayat 34 berkata, engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat oleh matamu. Yang kelima, ketidakpuasan yang mendalam. Keadaan di mana tidak ada lagi sukacita, kegirangan, serta rasa syukur. Dan yang keenam, pikiran untuk mengakhiri hidup. Munculnya pemikiran yang gelap, bahkan mulai mendengar suara-suara yang berkata bahwa mati lebih baik daripada hidup, yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk membunuh diri sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita sedang mengalami situasi yang serupa, di mana kita begitu kewalahan dan penat di dalam hati, karena peristiwa tertentu telah terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa begitu rendah, begitu sesak, begitu tertekan, begitu tersiksa, begitu takut dan menderita, maka perhatikanlah kembali Mazmur ini, dan tangkaplah pesan yang penting yang terkandung di dalamnya.
Saudara, setelah berkata dari ujung bumi atau keadaan seperti neraka, maka selanjutnya Daud berkata, "Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku." Terjemahan yang lebih tepat sebetulnya mengatakan gunung batu yang lebih tinggi dari aku. Apakah gunung batu itu, saudara? 1 Korintus 10 ayat 4 menjelaskan, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Gunung batu itu adalah Kristus. Tuhan Yesuslah gunung batu yang tertinggi. Ibrani 7 ayat 26 menjelaskan sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Mazmur 18 ayat 2 juga mengatakan, "Dia Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota betengku." Mazmur 40 ayat 2 mengatakan, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku." Saudara, Tuhan Yesus adalah gunung batu kita yang teguh. Ia adalah penolong dan keselamatan bagi kita. Jadi jika kita ada dalam situasi seperti ini, mari kita tetap fokuslah kepada Kristus. Mari kita tetap percaya kepada Kristus. Jangan biarkan diri kita tergelincir atau terjatuh ketika kita sedang berjalan mendaki ke gunung batu itu. Dan saudara, biarlah saudara diteguhkan dengan kalimat Mazmur ini yang berkata, "Tuntunlah aku ke gunung batu yang lebih tinggi dari aku." Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ia akan mendengar dan menolong kita yang saat ini sedang mengalami ketertekanan, yang menderita dan mengalami kewalahan dan kepenatan di dalam hati. Tidak peduli kesusahan apa yang sedang saudara alami saat ini. Apakah saudara sedang tersiksa? Apakah saudara tidak lagi dapat berpikir dengan sehat? Apakah saudara putus asa bahkan ingin membunuh dirimu sendiri? Sekali lagi saya katakan, selama kita bersama dengan Kristus, percaya kepadanya, maka kita tidak akan tergelincir atau terjatuh dari atas gunung batu. Kita akan tetap berdiri tegak di atas batu karang yang teguh. Selanjutnya saudara, dalam Mazmur ini Daud memberikan suatu strategi yang baik agar dapat tetap teguh dan berjalan mendaki ke gunung batu yang sangat tinggi itu, dan serta tidak menjadi tergelincir jatuh meskipun ada dalam keadaan hati yang kewalahan, stres dan menyiksa, yaitu pada kalimat yang ia ucapkan selanjutnya. Dikatakan, "Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh." Apakah artinya ini? Artinya adalah Daud memutuskan untuk mengingat kembali segala kemenangan, keselamatan, keberhasilan, dan kesuksesan yang ia telah terima sebelumnya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kepadanya banyak kemenangan di masa yang lampau adalah Tuhan yang ia percaya akan menolong dan memberikan kemenangan kepadanya lagi dan lagi. Seperti apa yang dilakukan Daud, sebuah tindakan yang sangat berkuasa untuk mengalahkan kewalahan dan kesusahan serta kesesakan hati kita adalah, mari kita pikirkan kembali segala kebaikan, mujizat, pertolongan yang Tuhan telah lakukan di masa yang lampau kepada kita. Lagi dan lagi, hitunglah satu persatu berkat dan kemurahan yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita ini. Inilah cara yang tepat, saudara. Pikirkanlah tentang gunung batu yang teguh itu. Pikirkanlah tentang Tuhan yang telah mati dan menebus kita serta menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan yang benar, suci, kudus, dan mulia itu menasihatkan kita selalu untuk memikirkan semuanya itu. Daud dalam Mazmur lainnya berkata, Mazmur 42 ayat yang kelima, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Sebagai penutup, saudara, perhatikanlah kembali Mazmur 103 ayat yang kedua yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.